Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Baik teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, seperti biasa ya, ini saya kedatangan sebuah paket ya, lumayan besar begitu teman-teman. Ini saya order dari kota Banyuwangi teman-teman. Ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini ya, saya ingin menyampaikan sesuatu sedikit ya teman-teman. Ini merupakan video saya yang ke-100 begitu teman-teman. Sudah sekian lama saya membuat konten-konten ya, sampai akhirnya hari ini ya mencapai 100 video begitu teman-teman. Saya memang amatir ya, pemula untuk membagikan sebuah informasi begitu teman-teman. Ya, untuk selanjutnya nanti video-video kedepannya akan saya lanjutkan ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya mengharapkan teman-teman ya untuk memberikan dukungan begitu di channel ini supaya untuk selanjutnya dapat membuat video-video yang lebih baik begitu teman-teman, dengan cara memberikan dukungan subscribe begitu, sehingga video-video saya selanjutnya dapat teman-teman ketahui ya teman-teman. Selain itu juga boleh di like ya kalau kebetulan videonya menarik, juga di share begitu. Jangan lupa juga menekan loncengnya begitu teman-teman, sehingga video-video yang akan saya unggah ya di channel ini dapat teman-teman ketahui, ataukah teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya begitu. Ya, sekali lagi saya mohon dukungannya ya, supaya semangat saya untuk membuat video-video seperti ini bertambah begitu teman-teman. Ya, ini seperti biasa saya cuma menyampaikan sesuatu ya, ini sebagai video dokumentasi juga begitu teman-teman ya. Di video saya yang ke-100 ini saya ingin mendokumentasikan atau membuat bukti video ya untuk sebuah paket begitu teman-teman. Ini lumayan berat ya teman-teman, beratnya kira-kira 1 ataukah 100 kilogram begitu teman-teman ya. Apa mungkin isi paketnya ini? Teman-teman, kita akan buka saja dulu ya teman-teman. Kita mulai buka saja dulu ya. Lumayan besar ya. Mungkin saya akan buka ya kardusnya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan begitu teman-teman. Ini kardusnya dilapisi dengan lakban ya mungkin teman-teman. Mungkin supaya tidak kemasukan air begitu teman-teman. Ya, saya buka dulu. Nah, gitu teman-teman. Oh teman-teman, di dalamnya masih ada kardusnya teman-teman. Mungkin saya akan bongkar saja ini kardus yang pertama ya, vaksin yang pertama. Gitu. Mohon maaf ya, ini karena besar. Ya, begitu teman-teman. Sudah ada penampakan di sini teman. Izumi mereknya teman-teman. NLG Izumi begitu. Nah, saya buka dulu ya kardus pertamanya ini. Untuk sellernya ya, terima kasih banyak ini. Orderan saya sudah sampai dengan selamat di rumah ya teman-teman. Ini di packing double begitu teman-teman. Ya, rapi sekali, kuat sekali begitu teman-teman. Nah, kardus pertama. Yang kedua ini masih ada plastiknya ya teman-teman. Ini plastik webbing ya. Saya buka dulu. Nah, begitu teman-teman. Plastiknya saya akan singkirkan dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan di print. Nah, begitu teman-teman. Kelihatan ya. Untuk kardus dari produknya gitu teman-teman.
Saya singkirkan dulu plastiknya teman-teman. Mungkin saya bisa jelaskan ya teman-teman. Ini saya dekatkan dulu mungkin teman-teman. Nah, ini teman-teman. Saya berikan angle yang baik dulu ya teman. Ini ya teman-teman, merupakan sebuah genset gasolin generator ya, yang model GS 8500 begitu teman-teman. Ini penampakan kardusnya ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ya. Lumayan besar ini teman-teman. Ya. Saya akan lanjutkan untuk membukanya teman-teman. Kebetulan saya ini berada di rumah ya teman-teman, di rumah ya, di tempat sekedar penyalur hobi begitu, konveksi begitu teman-teman. Ya, saya lanjutkan buka dulu teman-teman. Bagaimana nanti penampakan dari unitnya teman-teman. Ya, seperti ini. Saya ambil cutter dulu. Kita buka lagi. Oh ya, lumayan teman-teman, ini saya mendapatkan generator yang model 850 ini serinya, bukan bagaimana ya, ini harganya lumayan bagi saya, harganya ini hampir 7 jutaan ya itu teman-teman. Ya, ada apa namanya ini, styrofoam pelindung begitu teman-teman. Kita mendapatkan ini kartu garansi ya, Izumi, LNG Izumi ya, service center begitu, ada nomor telepon dan alamatnya teman-teman. Ini untuk Dela Denpasar Bali ya, saya bacakan. Jalan Mahendra Data Utara ya, Ruko nomor 9, Tegal Kerto, Denpasar Barat. Kebetulan saya lokasinya ini di Bali ya teman-teman. Service centernya kebetulan ada di Denpasar. Nah, nanti mungkin ada sesuatu ya, bisa diservis ke service centernya gitu teman-teman. Ini ada plastiknya ya teman-teman, karena tidak mungkin saya angkat ya teman-teman, saya potong dulu kardus packingnya ya teman-teman, gini ya, biar tidak geser-geser lagi karena ini unitnya sangat berat ya. Kemarin saya sama kurirnya itu ngangkatnya lumayan ya, lumayan berat, kira-kira ini 90 kiloan teman-teman, 90 kiloan untuk 2 orang kan hampir 45 kilo satu orang angkatnya, lebih berat dari satu sak semen itu ya, gini teman-teman, sudah kelihatan ya unitnya ya. Di sebelahnya juga saya akan potong ya, nanti kardusnya mungkin tidak digunakan lagi nih teman-teman ya, gitu biar nampak dia unitnya. Kita potong saja dulu. Mohon maaf ya teman-teman, videonya ini mungkin durasinya agak panjang, mudah-mudahan tidak membosankan begitu teman-teman. Ini teman-teman, ada plastiknya. Di sini ada plastiknya nyangkut ya di bawahnya itu. Nah, bisa saya buka dulu seperti itu. Kena full ini plastiknya dari bawah ya teman. Nah, begitu teman-teman. Ini ada pelindung-pelindung. Oh, ini ada rodanya teman-teman. Ada rodanya ya. Kita mendapatkan roda. Terus ini handle-nya ya. Ada kabel tisnya di sini. Peralatannya ya. Ini stang handle untuk pendorongnya mungkin nanti ya. Ini ada apa ini? Stoppernya ya. Kita buka dulu apa saja yang kita dapatkan di paket penjualannya ini ya. Saya potong dulu ini biar tidak mengganggu penampilan begitu teman-teman. Terus saya mungkin cari rodanya lagi satu ya. Ini di belakangnya ada peralatannya ya teman-teman. Saya singkirkan dulu juga anunya, plastiknya. Ini rodanya lagi satu di dalamnya. Ya. Banyak sekali anunya, aksesorisnya.
Ya begitu teman. Seperti ini ya, ada roda. Ini kita juga mendapatkan apa? Seperti ini steker ya, ataukah mungkin gensetnya saya balik dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Ini penampakan gensetnya ya setelah saya persiapkan ya. Roda-rodanya juga saya sudah rakit tadi ya, supaya tidak beribet di tempat ini karena kebetulan tempatnya sempit begitu, tempat workshopnya ya begitu, workshop dari kerajinan kainnya begitu teman-teman ya. eh, yang kita juga dapatkan tadi ya, ini di dalam paket pembelian gensetnya ini, selain ada apa, buku manual ya, ini manual instructionnya, ini juga kita mendapatkan ini steker ya. Ini ada steker tiga kita dapatkan. Terus ada steker yang dua kaki ya begitu, mendapatkan dua ya. Juga mendapatkan ini, maaf tidak kelihatan mungkin ya. Oh ini tadi kartu garansi dan ini manual instructionnya ya teman-teman ya, sudah berbahasa Indonesia ya teman-teman. Perlu dipelajari terlebih dahulu bagaimana menginstalnya ya teman-teman. Kemungkinan saya akan ceritakan di sini sedikit walaupun tidak detail begitu teman-teman. Ini juga kita mendapatkan ini ya, apa, jepit buaya ini untuk pengecasan aki begitu menurut spesifikasinya ya teman-teman. Terus kita mendapatkan kunci busi ya untuk maintenance, untuk nanti siapa tahu ada servis-servis ringan di rumah begitu teman-teman. Ini kunci businya. Juga mendapatkan baut-baut ya, ini mungkin baut aki begitu teman-teman, ada 2 buah. Dan yang paling utama ini kunci kontaknya ya teman-teman ya. Mungkin saya jelaskan nanti satu-satu ya dari unitnya ya, mungkin bisa diperlihatkan di sini ya. Ini teman-teman, ini merupakan genset Izumi ya teman-teman, serinya GS8500. Terus ada nameplate-nya di sini ya. Mungkin mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Saya dekatkan dulu ya. Nih, ada NLG ataukah Izumi. Untuk sekarang ini ya, Izumi tahun 2024 ya. Izumi istilahnya rebrand ya, berganti merek begitu menjadi ini NLG Izumi, NLG Izumi begitu. Apa, niaga lestari gemilang begitu bahasa Indonesia sebenarnya ini. Terus ini ada tipenya GS 8500, nomor serinya di sini ya 24 10 03 54. Berarti di bulan 10 tahun 2024 ini dirakit begitu teman-teman. Terus rate voltage-nya ya, voltasenya ini 2200 volt, 220 volt, rate frekuensinya ya 50 Hz, rate powernya 7000 watt, max powernya 7500 watt, cost diameter R1, apa maksudnya tidak saya mengerti ya. Rate RPM 3000 RPM untuk mesin penggeraknya. Terus selanjutnya di sini ya ada untuk kunci kontaknya di sini. Kita colokkan ya. Nanti ada kunci kontaknya. Terus ini oil arc lamp. Ini kalau nanti ada olinya kurang begitu, ini akan menyala gitu teman-teman. Terus voltage meter ya. Di panel ini juga ada voltage meter yang menunjukkan voltase yang akan dikeluarkan ini dari 0 sampai 300 ya. Angka di gignya nanti bisa disesuaikan ataukah dipantau di sini. Juga mendapatkan 2 stiker ya, stiker ini colokan yang kita pergunakan di Indonesia ini, yang dua kutub begitu. Colokkan di sini ya nanti. Ya seperti itu kira-kira. Nah, colokkan lalu disambung kabelnya ya sini. Terus ini mendapatkan 2 ya teman-teman. Ini mendapatkan 2 buah colokan untuk tipe GS 8500.
Ini circuit breaker ya, seperti apa MCB-nya begitu teman-teman, otomatis dia. Juga ada ini resetnya atau kasih keringnya di sini ya. Kalau ada apa-apa tekan saja di sini. Listrik di sini akan diputus begitu teman-teman. Ini keluaran outputnya ya AC 220 volt. Ini circuit breakernya ya seperti tadi. Ini AC 220 volt. Begini kira-kira teman-teman penjelasan saya. Ini ada dua ya. Ini menurut definisinya ini keluar kan ini 7.500 watt begitu. Ini bagi dua ya kira-kira 3.750 ya kira-kira begitu satu-satu. Ini tidak bisa langsung 7.000 watt itu. Kalau teman-teman menginginkan supaya tegangannya langsung loss begitu harus memakai yang ini teman-teman. Yang 3 kutub ini. Ya. Harus dicolokkan di sini seperti ini teman-teman. Ya. Mungkin ini ada tandanya ini, tidak mungkin terbalik. Ini ada tandanya ini, tidak akan mungkin terbalik, disesuaikan dengan lubang di sini teman-teman. Gitu kira-kira. Ya, nanti bisa saya praktekkan ya untuk listrik yang besar di sini harus memakai yang 3 kutub ini. Terus di sini juga ada ya untuk pengecasan akinya. Kita sudah mendapatkan ini kabelnya ini. Nanti dipasangkan di sini ya. Disesuaikan positif negatif ya, yang merah dengan yang biru, yang hitam. Terus akan disambungkan ke sini. Yang hitam ke negatif ya, yang merah ke positifnya nanti pada saat kemungkinan akinya drop, dan ini dipasangkan ke sini ya teman-teman. Nah, di sini terminal DC 12 volt atau 8,3 ampere begitu teman-teman. Ya, ini untuk kabel groundingnya ya, wajib juga ya. Nanti kalau di pengerjaan-pengerjaan intens begitu harus memakai grounding supaya ya ada kebocoran itu tidak di bodi ini berbahaya begitu teman-teman. Ya, untuk langkah pertama ya teman-teman, kita akan memasangkan kutub akinya dulu ya. Saya persiapkan dulu obeng mungkin yang digunakan teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut. Ini ada kita mendapatkan bautnya ya, baut model 10 ya, 10 mili ataukah dratnya 6 mili gitu teman-teman. Cara memasangkannya ya sesuaikan ini. Ini yang merah ya teman-teman. Kita pasangkan di kutub positifnya ya. Kita pasangkan bautnya. Kita pasangkan murnya begitu teman-teman. Ya. Yang merah di positif. Lalu di kancing. Kita menggunakan kunci 10 dan obeng saja itu teman-teman. Ya, dikancing di sini pakai obeng dan diputar ya, dikencangkan begitu. Ya, terus dikencangkan ya supaya tidak ada nanti kelonggaran, bisa panas kalau longgar. Ini ditutup terminalnya, kita pasang ya teman-teman biar aman, biar tidak terjadi konsleting begitu teman-teman. Ya. Biar juga penampakannya rapi begitu. Ya, dipasangkan begitu teman-teman. Dimasukkan ini di kutub terminalnya ya, agak susah sedikit ya teman-teman, mohon maaf ya, dicongkel sedikit ya untuk karetnya ini biar nutup semuanya. Nah begitu teman-teman. Sedangkan ini kutub negatifnya ya, ini dipasangkan di kutub warna hitam ini ya, juga mendapatkan baut ya, baut M6 kali 10 ya teman-teman. Kita pasang murnya ya, usahakan kencang ya teman-teman ya, jangan sampai longgar. Kalau longgar nanti arusnya kita bocor, panas ya, ada mungkin ada konsleting, ada percikan api nanti ya. Dikencangkan ya pakai kunci 10 ya, ditahan pakai obeng terus begitu. Nah, saya kira sudah kencang nih teman-teman ya, diputar dulu ya, dipastikan ya teman-teman kencang ya, sudah kencang ini teman-teman. Juga tutup terminalnya ini dipasang ya supaya tidak bocor begitu,
supaya tidak konsleting dengan yang lain mungkin ya teman. Nah, usahakan dipasang ya seperti itu. Dibuka sedikit ini biar aman begitu. Nah teman-teman, sudah terlindung kutub-kutubnya teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin secara teknis ya ini sudah apa? Sudah lengkap ya. Dan sekarang akan saya mungkin jelaskan bagaimana ataukah apa yang perlu disiapkan untuk mengoperasikan genset ini ya teman-teman. Ya, saya persiapkan dulu teman-teman apa-apa yang kita butuhkan untuk ya menjalankan genset ini teman-teman. Ya teman-teman, kita kembali lagi ya membahas tentang genset Izumi 8500 ini. Ya, sarana pendukung yang kita butuhkan nah, teman-teman. Pertama, ini like urgent sekali, oli ya teman-teman, oli. Karena genset ini menggunakan oli sebanyak 1,1 liter ya teman-teman. Saya beli 2 ini untuk cadangan nanti untuk tambah-tambah oli ya. Nanti tempat olinya di sini teman-teman. Sini. Tempat olinya di sini. Terus selanjutnya ini bahan bakar ya teman-teman. Untuk di tangki ini saya untuk sementara ini coba isi berapa? 5 liter ya teman-teman. Karena kapasitas tangkinya ini saya bisa perlihatkan ya teman-teman. Kapasitas tangkinya ini 25 liter penuhnya teman-teman. Ya, begitu. Saya proses dulu ya teman-teman untuk pemasangan olinya. Ya. Tuh. Saya akan pasangkan oli dulu teman-teman. Mungkin dari sini ya, biar kelihatan ya. Ya di sini ya teman-teman tempat olinya. Ya, kita tambahkan oli dulu. Hati-hati ya teman-teman supaya mungkin ada debu atau kotoran yang ada di produknya ini mungkin bisa dibersihkan dulu begitu ya, jangan sampai ada yang masuk ke ruang mesin begitu. Ini dibersihkan dulu ya mungkin kotoran-kotoran yang terbawa pada saat pengiriman gitu teman-teman ya. Ini ya teman-teman, kita isi oli dulu ya. Saya menggunakan ini ya, oli jangan terlalu kental ya teman-teman. Ini oli 4 tak ya, 10W40 begitu teman-teman ya, gitu teman. Kita buka dulu olinya ya. Nah, ini ada segelnya, kita tarik tuh, udah. Ini menandakan oli asli teman-teman ya. Saya tambahkan oli dulu ya, kita bersihkan dulu. Terus saya tambahkan oli dulu teman-teman, 1 liter ya. Ya begitu teman-teman, 1 liter. Terus selanjutnya akan saya tambahkan 0,1 lagi ya, 1/10 liter lagi. Nah, kita tambahkan dulu ya. Mohon maaf teman-teman, ini mungkin agak lama ya. Atau kita bisa pantau nanti di bibir dari tempat tambah olinya ini ya, supaya tidak sampai tumpah begitu teman-teman. Nah, saya tambahkan lagi ya. Ini kebetulan ada gelas ukurnya ya teman-teman. Lagi 100 mili begitu. Kita buka lagi ya. Kita tambahkan 100 mili lagi. Kebetulan ini gelasnya ini 100 mili pas ya teman-teman. Jadi volumenya ini jadi 1,1 liter teman-teman. Pas sekali ya teman-teman. Saya nanti bisa perlihatkan ya. Saya kasih lap dulu biar tidak belepotan gitu. Nah, itu teman-teman. Ya, teman-teman, kita singkirkan dulu olinya ini. Usahakan menggunakan oli yang sedikit encer ya teman-teman. Keencerannya 10-30 itu lebih bagus teman-teman. Ya, mungkin saya bisa perlihatkan teman-teman. Mohon maaf.
Ini lanjut teman-teman ya, lanjut lagi. Seumpamanya teman-teman ragu ya, lihat saja di sini ya. Ini permukaan olinya mirip sekali dengan apa? Bibir ini ya, tidak sampai tumpah. Kalau kelebihan oli akan tumpah di sini teman-teman. Ini tadi saya isi 1,1 liter teman-teman. Ya, kita tutup dulu ya teman-teman. Kita tutup rapat ya, soalnya di sini ada tekanan nanti biar tidak menyembur-nyembur begitu teman-teman. Nah, kita tutup biar kencang. Terus begitu. Ya, sudah kencang teman-teman. Ya, saya jeda dulu. Ya, lanjut teman-teman. Selanjutnya kita bisa menambahkan bensin ya, ataukah bahan bakar. Di sini ya, saya menggunakan Pertamax ya teman-teman. Ya, Pertamax. Ini saya cukup 5 liter saja dulu untuk percobaan ya teman-teman. Tapi kapasitas tangkinya ini 25 liter. Menurut spesifikasinya itu mampu running sampai 9 jam teman-teman. Lumayan boros teman-teman. Hampir 3 liter per jam jadinya teman-teman. Soalnya ini mesinnya besar ya teman-teman. Ya begitu, sudah penuh. Tidak penuh ya, cuma 1/5-nya dari 25 liter teman-teman. Kita tutup lagi ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin saya bisa bercerita lagi ya. Ini bagaimana proses untuk menghidupkannya begitu teman-teman ya. Saya ambil dulu kameranya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kapasitas tangkinya ini 25 liter ya. Dan ini ada indikatornya, belum terlihatan karena cuma saya isi 5 liter saja ya, teman-teman. Terus seperti ini ya mesinnya, OHP ya. Single overhead valve begitu, tidak CDOHC, OHP dia pakai stick ya. Terus di sini ya teman-teman, mohon maaf ya, di sini filter udaranya ya. Ini recoil starternya, satu putaran manual. Kapasitas mesinnya ini 17,0 horsepower, besar sekali teman-teman ya. Terus selanjutnya ya, di sini ada panel-panel begitu ya, panel-panel. Nah, sekarang kita akan proses menghidupkan ya teman-teman ya. Ini pertama kali ini saya jelaskan dulu. Ini ada tuas cuk itu. Pada saat kita mau starter awal ya, kita cuk dulu. Setelah running segera dikembalikan begitu teman-teman. Untuk pertama kali akan saya gunakan Kickstarter ini begitu. Mungkin agak penyok ini ya teman-teman. Recoilnya ya, mungkin saya koreksi nanti ya. Ini agak penyok recoilnya. Terus setelah kita menggunakan recoil starter, baru kita mencoba nanti menggunakan ini starter elektriknya yang menggunakan aki ya teman-teman. Saya koreksi dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Sudah saya persiapkan ini power toolnya ataukah bebannya yang akan dihasilkan listriknya untuk beban ini ya dari genset. Ya, sekarang proses cara menghidupkannya ya teman-teman. Dengan ya seperti tadi, aki sudah terpasang ya, oli sudah diisi, bahan bakar sudah diisi ya, kunci kontak ada, semua dipastikan ya lengkap ya teman-teman sebelum mengoperasikannya. Ini langkah pertama ya, untuk menghidupkan ini ada keran BBM ya, usahakan diposisikan ke on, lalu ke sini tutup dia, ke sini on. Untuk selanjutnya ini ada cuk ya, cuk, ini ada ketentuannya ya seperti itu. Ya, ke arah sini kita mengecuk, ya ke sini cuk. Setelah beberapa saat ini hidup, lalu dikembalikan segera ya. Ini ngecuk, ini kembalikan segera.
Ini recoil-nya ya teman-teman. Tadi saya koreksi ada penyok di sini, tidak masalah. Saya cat ulang ya teman-teman. Baik teman-teman, kita posisikan ini ke on ya. Kunci kontak juga ke on begitu ya. Kita sebelumnya tidak usah ke on dulu ini. Ini kuncinya kita periksa dulu apakah lancar putaran recoilnya begitu teman-teman. Ya, saya tempatkan kamera dulu ya. Sebentar teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, jangan dulu di on kan ya. Ini juga cuknya biarkan saja dulu. Ini kita periksa dulu ya. Ditarik begitu apakah lancar ya. Saya kira sudah lancar ya teman-teman. Untuk menghidupkan pertama kalinya ya, kita kontak on dulu ya. Ini untuk menghidupkan powernya. Terus ini cuknya ke arah cuk ya, ke cuk. Dan kita sekarang menghidupkan dengan menggunakan mode manual ya teman-teman, menggunakan recoil starter gitu teman. Kita mulai teman-teman. Ya, selanjutnya setelah diberikan hidup ya selama beberapa saat, mungkin oli-olinya sudah bersirkulasi ya ke semua bagian-bagian mesinnya itu, baru kita boleh menggunakan ini electric starternya ya. Pertama kita lakukan on dulu, on. Ini dicuk kembali ya, yang ini dicuk dan kita starter saja. Ya teman-teman, saya rasa genset ini sudah sesuai dengan pesanan ya teman-teman. Sudah saya coba tadi menggunakan bor ya, voltasenya stabil begitu teman-teman. Ya, mungkin untuk sementara ini video ini saya cukupkan karena durasinya terlalu panjang nanti. Masalah nanti berapa konsumsi BBM-nya dan bagaimana instalasi ke rumah ya untuk menjalankan mesin-mesin ini. Kebetulan di sini mesin-mesin jahit ya. Nanti juga di bengkel berkarya saya ada mesin-mesin las begitu. Saya akan buatkan video yang lain. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini ya berkenan ya, mendapatkan tambah-tambah informasi dengan saya mengulas sebuah genset Izumi GS 8500. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.